Halo, selamat sore. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Netre. Saya dilahirkan di Gianyar, di sebuah desa yang kecil tapi sederhana. Tepatnya di Desa Medahan, Belah Batuh, Gianyar. Dari pasangan suami istri petani tulen, bapak saya bernama Iwayan Teker, kemudian ibu saya, nenek saya bernama Niktut Matri. Kemudian saya menikah dengan Luh Putu Desi Wijayanti. Saya dikaruniai 2 orang anak, 1 putra, 1 putri. Yang putra bernama Gede Bayu Wedanta Netra, dan yang putri bernama Made Ayu Rindika Wedayanti Netra, serta seorang menantu yang bernama Nimade Anggi Dwijayanti, dan seorang cucu yang mungil dan terkasih tentunya, Putu Anindita Weda Dwijantari Netra. Dan saat ini saya bekerja di Universitas Udayana sebagai seorang staf pengajar di program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Ya, saya dibesarkan tentunya di desa, di kampung, menghabiskan waktu pendidikan saya dari sekolah dasar, yaitu di SD nomor 4 Kramas, dan tamat tahun 1982, kemudian melanjutkan pendidikan, ini ke kota, di kota Gianyar, melanjutkan sekolah atau pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Gianyar, dan lulus tahun 1985, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Gianyar, dan lulus tahun 1988. Saat itu saya pikir untuk melanjutkan pendidikan atau berkuliah itu mimpi yang sangat indah dan mimpi yang sangat besar, dan saya rasa saat itu sangat sulit saya mengenyam pendidikan untuk berkuliah. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah biaya. Jujur, kami adalah keluarga yang sangat miskin, tapi untuk berkuliah itu ingin maju, salah satunya adalah dengan berkuliah. Seperti pepatah mengatakan, when there is a will, there is a way. Dan syukur pada saat itu sambil bekerja sebagai pembantu tukang, saya sambil berkuliah hanya D1. Jadi D1 Pariwisata Budaya, diploma D1 Pariwisata Budaya di Fakultas Sastra saat itu. Kemudian astungkara karena menjadi lulusan terbaik, saya mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat itu, dan saya bisa berkuliah di sastra Inggris, jurusan sastra Inggris, Fakultas Sastra, pada saat itu nama Fakultas Sastra, Universitas Udayana. Saya menamatkan sastra Inggris di tahun 1994. Setahun berselang saya diangkat menjadi dosen, karena saya waktu itu juga menerima beasiswa Ikatan Dinas dan diangkat menjadi dosen tahun 1995. Nah, melanjutkan pendidikan S2 di magister saya di ilmu linguistik, S2 linguistik, dengan tesis saya di bidang pragmatik, dan tahun 2005 saya tamatnya. Kemudian mengabdi 2 tahun, bertugas kembali mengajar selama 2 tahun, dan melanjutkan pendidikan S3 di ilmu linguistik juga dengan topik pada bidang pragmatik. Oleh karena itu, saya dikukuhkan sebagai guru besar tetap di Universitas Udayana pada bidang ilmu pragmatik. Ya, orasi ilmiah tentunya adalah berdasarkan hasil penelitian saya. Orasi ilmiah yang akan saya sampaikan bertajuk kompleksitas, intensionalitas, makna penutur, bukti dari budaya ngidih pada masyarakat Bali.
Kenapa? Ini penting pertanyaan kenapa. Hal ini didasarkan atasnya. Begini ceritanya, bahwa di dunia ini, bahasa apapun di dunia ini memiliki intensionalitas makna penuturnya sendiri yang diikat oleh konteks situasi. Kalau kita berbicara mengenai konteks situasi, sampai sekarang masih dipakai oleh atau diterapkan oleh para peneliti di dunia ini. Katakanlah dimulai dari Malinowski Firth itu tahun 1923, itu sudah mengembangkan konteks situasi. Kemudian katakanlah Hymes tahun 1969, masih mengembangkan konteks situasi dengan speaking grid-nya. Kemudian ada Van Dijk, kemudian ada Halliday juga, itu dengan istilah registers. Jadi konsep-konsep konteks situasi ini yang mengikat makna penutur. Nah, tetapi bagaimana dengan bahasa Bali? Pada bahasa klaim saya, pada bahasa yang spesifik budaya, sekali lagi, pada bahasa yang spesifik budaya seperti bahasa Bali, konteks situasi ini tidak serta-merta bisa mengikat makna penutur. Ini yang unik. Ya, nah lantas solusinya apa? Nah, saya menawarkan hasil penelitian saya memberikan Desa Kalapatra. Ya, semua orang kita dengar Desa Kalapatra itu secara etimologis berarti tempat, waktu, dan partisipan, siapa saja yang terlibat dalam berkomunikasi itu. Nah, ini tampaknya bisa mengikat makna penutur pada kompleksitas level pertama. Kemudian pada bahasa Bali ini kompleksitas level kedua yang banyak dipengaruhi oleh konteks tradisi. Nah, konteks tradisi ini dikembangkan dari Desa Kalapatra yang didefinisikan sebagai penyesuaian bentuk dengan tetap mengindahkan makna-makna. Esensi daripada upacara misalnya Bali tetap ada walaupun bentuknya berubah, ada yang besar, ada yang kecil. Dalam berbahasa pun saya rubah. Ada yang saya sesuaikan berdasarkan konteks tradisi. Saya mengkompilasi tiga tradisi di Bali. Pertama ada tradisi Manut Ring Sesana dan Swadharma. Jadi Manut Ring Sesana dan Swadharma ini mengikat makna penutur ide atau meminta sesuatu. Misalnya melalui apa? Misalnya menasehati. Contoh saya kasih ya, contoh ya. Yang ibu dari cai, ibu tusing lakar ngemang desa baju nenek. Ibu kan bang lah kita maksudnya. Tapi karena tradisi Manut Ring Swadharma itu kewajiban orang tua lah yang membayar hutang kepada sang yang dewasa lewat misal ngotonin, nyama sakapan, dan sebagainya. Jadi akan fatal sekali kalau orang tua meminta langsung. Kemudian dia sesuaikan bentuk tuturannya dengan seolah-olah dia menasehati, tetapi maksudnya adalah meminta atau mengintip. Kedua ada tradisi Ajawera, ada tradisi hak nawan karang gitu. Nah, inilah tiga tradisi yang kompilasi yang mengikat intensitas makna penutur. Itu yang menarik yang akan saya sajikan dalam orasi ilmiah saya. Ya, tentunya sesuatu yang unik, sesuatu yang hebat, sesuatu yang brilian, sekalipun sesuatu yang membahagiakan, kalau tidak bisa dimanfaatkan sebesar-besar untuk masyarakat, tidak akan berguna. Oleh karena itu saya pastikan bahwa dengan solusi tawaran konteks Desa Kalapatra ini diterapkan oleh masyarakat, maka masyarakat akan paham bagaimana berkomunikasi sehingga akan ada efektivitas berbahasa, efektivitas berbudaya tanpa melawan tradisi-tradisi yang ada. Kemudian secara akademis tentu ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang bergerak di akademis. Ini akan silakan dijadikan rujukan. Silakan dikembangkan oleh peneliti-peneliti yang hebat setelah ini. Kembangkan itu, siapa tahu nanti ke depannya akan ada hasil-hasil yang lain yang lebih bagus, tinggal tetap diberi kepada masyarakat dan berguna sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dosen, ya, Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada pengajaran, pendidikan, ada penelitian dan pengabdian.
komitmen saya sebagai guru besar, tentunya saya akan mengabdi sebesar-besarnya untuk alma mater, untuk Universitas tercinta Udayana. Universitas Udayana. Pertama, tetap mengampu mata kuliah, mengajar mahasiswa pada tingkat S1, S2, dan S3. Mata kuliah yang saya ampu adalah Pragmatics dan Discourse Analysis, Macrolinguistics. Ini harus ini. Di S1 harus diberikan Pragmatic dan Discourse Analysis. Kemudian, saya akan kembangkan, terapkan ilmu ini baik secara deduktif maupun induktif untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian yang saya lakukan selama ini adalah penelitian-penelitian ya dalam tanda kutip yang ya skemanya PNBP itu cukup besar ya, seperti inovasi Udayana, invensi, dan salah satu yang ingin saya kembangkan nanti adalah penelitian pragmatics dengan pendekatan digital humanities. Ada teknologi digital yang menyertai pragmatics, ada sosial, dan ada kebudayaan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saya akan berkolaborasi dengan peneliti-peneliti asing. Dan saat ini saya berterima kasih kepada Rektor Universitas Udayana telah mendanai UNICEF. Saya bekerja sama dengan pihak peneliti asing yang dari Palaki University melakukan dokumentasi dan preservasi bahasa di Papua yang saat ini masih sedang berlangsung. Oleh karena itu, harapan saya pribadi akan bisa menopang, mempercepat, menjadikan Universitas Udayana sebagai world class university. Kemudian hasil atau luaran penelitian ini tentunya akan didiseminasikan dan dihilirisasikan. Ini yang penting, disosialisasikan, dipakai sebesar-besar untuk masyarakat dalam bentuk pengabdian. Itu yang penting. Jadi saya pikir klub tridharma perguruan tinggi dan berkolaborasi dengan peneliti asing, kuncinya itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Netra. Om Santi 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 Om.